Selamat datang di media pembelajaran matematika SMP kelas 7 semester 1. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bentuk aljabar. Dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Mengenal bentuk aljabar. Perhatikan dan dengarkan cerita dari Bu Guru ya. Bu Halimah mempunyai sekeranjang apel. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Bu Halimah ingin membagikan apel yang ia miliki kepada setiap orang yang lewat di depan rumahnya. Orang pertama yang lewat di depan rumahnya diberi setengah keranjang ditambah satu apel. Kemudian orang kedua yang lewat di depannya mendapatkan setengah dari sisanya ditambah satu apel. Beberapa menit kemudian orang ketiga lewat diberi setengah dari sisanya ditambah satu apel. Sekarang Bu Halimah hanya memiliki satu apel untuk ia makan sendiri. Pertanyaannya adalah tentukan banyaknya apel semula. Kalian mungkin bisa memecahkan permasalahan tersebut dengan cara mencoba-coba dengan suatu bilangan. Namun, berapa bilangannya harus dicoba? Tidak jelas kan? Cara tersebut terlalu lama, tidak efektif dan terkesan kebetulan saja. Kalian bisa memecahkan masalah tersebut dengan cara memisahkan banyak apel mula-mula dalam keranjang dengan suatu simbol. Lalu, kalian bisa membuat bentuk matematisnya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Bentuk seperti inilah selanjutnya disebut bentuk aljabar. Dan operasi yang digunakan memecahkan masalah tersebut disebut operasi aljabar. Untuk lebih mengenal tentang bentuk dan operasi aljabar, mari kita ikuti pembahasan berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja ya? Oh, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Dari percakapan tersebut, jika dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Maka apabila ditulis dalam bentuk aljabar, ditulis 2x ditambah 3. Sedangkan Pak Erik membeli 5 buku. Maka kalau ditulis dalam bentuk aljabar, ditulis 5. Simbol X menyatakan banyaknya buku dalam kardus. Simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan, yakni seperti berikut. Jika X sama dengan 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 23. Jika X sama dengan 15, maka 2X ditambah 3 sama dengan 33. Jika X sama dengan 20, maka 2X ditambah 3 sama dengan 43. Demikian seterusnya, apabila X sama dengan 50, maka 2X ditambah 3 sama dengan 103. Jadi, nilai pada bentuk aljabar di atas tergantung pada nilai X. Di sekitar kita ada beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut, tetapi menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalnya, 1 karung beras, 1 keranjang jeruk, 1 dus mie instan, dan lain-lain.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, Bu Rizka membeli 5 karung terigu untuk membuat roti pesanan pelanggannya. Setelah dihitung-hitung, terigu yang dibelinya kurang. Kemudian, Bu Rizka membeli lagi sebanyak 2 kilo. Nyatakan bentuk aljabar dari terigu yang dibeli Bu Rizka. Jawabannya dengan memisalkan X sama dengan 1 karung terigu. Bu Rizka tadi membeli 5 karung terigu dan 2 kilo terigu. Maka bentuk aljabarnya bisa ditulis 5X ditambah 2. Perhatikan contoh 2. Pak Karmin seorang pedagang buah. Hari ini Pak Karmin membeli buah untuk dijual kembali sebanyak 2 kotak apel, 3 keranjang salak, dan sekardus anggur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua dagangan yang dibeli oleh Pak Karmin. Jawabannya dengan memisalkan A sama dengan 1 kotak apel, B sama dengan 1 keranjang salak, dan C sama dengan 1 kardus anggur. Pak Karmin tadi membeli 2 kotak apel, 3 keranjang salak, dan sekardus anggur. Maka bentuk aljabarnya dapat ditulis 2A ditambah 3B ditambah C. Untuk memahami cara membuat bentuk aljabar dari berbagai masalah, kalian bisa mengerjakan buku paket halaman 204 nomor 1, 2, 3, dan 4. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Perhatikan contoh bentuk aljabar 2X ditambah 4. 2A disebut suku. Positif 4 disebut suku. Jadi pada bentuk aljabar 2X ditambah 4 ada 2 suku. Sehingga 2X ditambah 4 disebut bentuk aljabar suku 2. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. 3X, Y, dan negatif 2N adalah contoh bentuk aljabar suku 1. 2X ditambah 4 dan 7Y dikurangi 2 adalah contoh bentuk aljabar suku 2. 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 1 adalah contoh bentuk aljabar suku 3. Sedangkan 2A ditambah 5AB dikurangi 3B ditambah 4 adalah contoh bentuk aljabar suku 4. Untuk memahami suku-suku pada bentuk aljabar, kalian bisa mengerjakan buku paket halaman 206 nomor 10. Komponen pada bentuk aljabar. Perhatikan bentuk aljabar 2X ditambah 4. 2 disebut koefisien. X disebut variabel. Positif 4 disebut konstanta. Dari ilustrasi tersebut, apa yang dimaksud dengan koefisien? Apa yang disebut dengan variabel? Apa yang disebut dengan konstanta? Kalian bisa mencari jawabannya di berbagai buku milik kalian. Biasanya, untuk memudahkan mengingat, koefisien itu berupa bilangan yang menyertai variabel. Sedangkan variabel adalah berupa huruf kecil, boleh A, boleh B, boleh C, sampai dengan Z. Kebetulan pada contoh ini menggunakan variabel X. Dan konstanta berupa bilangan yang berdiri sendiri.
Perhatikan contoh berikut ini. Pada bentuk aljabar 5x ditambah 1, variabelnya adalah x, koefisien dari variabel x adalah 5, konstantanya adalah 1. Sedangkan pada bentuk aljabar 3a ditambah 2b dikurangi 4b ditambah 7, variabelnya adalah a, ab, dan b. Sehingga koefisien dari variabel a adalah 3, koefisien dari variabel ab adalah 2, dan koefisien dari variabel b adalah negatif 4. Sedangkan konstantanya adalah 7. Untuk memahami komponen pada bentuk aljabar, kalian bisa mengerjakan latihan buku paket halaman 206 nomor 11. Suku-suku sejenis. Perhatikan contoh berikut. 5x ditambah 3xy dikurangi x dikurangi 4y dikurangi 2 ditambah 7xy ditambah 1 ditambah 2y ditambah 6x. Dari contoh bentuk aljabar tersebut dapat kita kelompokkan suku-suku yang sejenis sebagai berikut. Kelompok pertama adalah 5x, negatif x, dan positif 6x. Kelompok kedua adalah 3xy dan positif 7xy. Kelompok ketiga adalah negatif 4y dan positif 2y. Kelompok keempat adalah negatif 2 dan positif 1. Jadi, apa yang dimaksud dengan suku-suku sejenis? Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel sama. Untuk memahami suku-suku sejenis, kalian bisa mengerjakan latihan buku paket halaman 206 nomor 12. Menyederhanakan bentuk aljabar. Perhatikan contoh 1. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2. Kalian bisa menjawabnya dengan cara menggabungkan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar tersebut. 4x dikurangi 5x ditambah 9 dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 5x ditambah 9 dikurangi 2 sama dengan negatif x ditambah 7. Maka bentuk sederhananya dapat ditulis negatif x ditambah 7. Perhatikan contoh 2. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 5x ditambah 3xy dikurangi x dikurangi 4y dikurangi 2 ditambah 7xy ditambah 1 ditambah 2y ditambah 6x. Kalian bisa menjawabnya dengan cara menggabungkan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar tersebut. 5x dikurangi x ditambah 6x ditambah 3xy ditambah 7xy dikurangi 4y ditambah 2y dikurangi 2 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 10x ditambah 14xy ditambah negatif 2y ditambah negatif 1. Maka bentuk sederhananya dapat ditulis 10x ditambah 14xy dikurangi 2y dikurangi 1. Untuk memahami menyederhanakan bentuk aljabar, kalian bisa mengerjakan latihan buku paket halaman 206 nomor 13. Dan latihan buku paket halaman 205 nomor 5.
Terima kasih.